Setiap orang selalu membawa ponsel kemanapun ia pergi, seakan-akan tertinggal ponsel merupakan hal yang sangat menakutkan. Banyak informasi yang mungkin akan terlewat dan akan menjadi orang yang tidak mengetahui perkembangan apa yang sedang terjadi. Ponsel merupakan alat komunikasi yang memungkinkan kita untuk saling bertukar kabar. Cikal bakal adanya ponsel yaitu telegraf. Telegraf ini sudah ada sejak 1837 yang dipatenkan oleh Samuel F. Morse dari Amerika Serikat, di mana telegraf ini merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh dengan menggunakan kode Morse. Tahun 1876 muncul telepon buatan Alexander Graham Bell, walau sebenarnya ia hanya ingin menyempurnakan telegraf yang sudah ada. Telepon yang ditemukannya mempunyai satu corong yang membuat kita harus mendekatkan corongnya ke mulut atau telinga secara bergantian. Tahun 1896, telepon dinding muncul. Untuk menggunakannya, kita harus memanggil operator telepon terlebih dahulu. Caranya cukup dengan memutar gagang besi yang ada di bagian samping telepon, kemudian operator akan menyambungkan kita dengan orang yang kita hubungi. Tahun 1927, mulai muncul telepon bernomor, di mana kita hanya perlu memutar beberapa nomor yang menjadi kode, tunggu beberapa saat, kemudian telepon akan terhubung. 3 April 1973, muncullah telepon genggam yang ditemukan oleh Martin Cooper dan timnya. Dulu, berat telepon genggam 2 kg, dan biaya yang digunakan untuk membuat telepon genggam sebesar 1 juta US dollar yang belum dipasarkan ke publik. Pada tahun 1979, Nippon Telegraph and Telephone memperkenalkan layanan telepon 1G atau analog pertama di Tokyo. Tahun 1983, telepon genggam Cooper yaitu Motorola Dynatec 8000X mulai dijual dimulai dari Chicago. Dulu juga diperlukan waktu sekitar 10 jam untuk mengisi daya selama 30 menit waktu bicara. Pada tahun 1992, keluarlah Nokia 1011, yaitu telepon yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan teks selain pesan telepon saja, dengan layanan telepon GSM. Standar GSM ini membentuk jaringan di seluruh Eropa sehingga memberikan layanan tanpa gangguan walau melintasi perbatasan. Pada tahun 1994, barulah dapat mengirim email, terdapat kalender, jam waktu dunia, namun masih belum bisa menjelajahi web. Ponsel ini bernama IBM Simon Personal Communicator. Bentuknya besar dengan layar kecil berwarna hijau di tengahnya. Dan daya baterai masih rendah, hanya dapat digunakan selama 1 jam saja. Barulah pada tahun 1996 muncul Nokia 9000 Communicator yang telah memiliki berbagai fitur yang ada di smartphone modern. Mulai dari keypad QWERTY, layar dengan grafis yang bagus pada masanya, aplikasi bisnis, koneksi internet, dan ponsel ini yang pertama menjadi smartphone. Tahun 2002 muncullah BlackBerry yang sudah mendukung jaringan GSM dan GPRS. Dapat digunakan untuk panggilan telepon, namun pengguna BB harus menggunakan headset karena belum ada mikrofon ataupun pengeras suara. Tahun 2005 muncullah Android yang awalnya hanya dikembangkan sebagai sistem operasi kamera digital, kemudian dialihfungsikan menjadi smartphone. Disusul dengan hadirnya iPhone yang menggabungkan iPod, telepon seluler, serta perangkat komunikasi internet ke dalam satu produk pada tahun 2007 dan keduanya terus dikembangkan sampai saat ini. Seperti itulah cikal bakal dan perjalanan panjang alat komunikasi yang kita kenal saat ini. Terima kasih.